Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 07-PDT-G-2024 PN Surakarta antara pihak-pihak penggugat Saudara Jennifer Poniem melawan pihak tergugat Saudara Akmal Rasendra akan segera dimulai. Para hadirin selamat menyaksikan. Sebelum persidangan dimulai akan terlebih dahulu disampaikan mengenai tata tertib persidangan. 1. Pada saat Yang Mulia Hakim Among Sigidana meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk memberi hormat. 2. Saat sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk pemeliharaan tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Pengambilan foto rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 7. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua memberikan peringatan tetapi tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tata tertib yang dimaksudkan bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada masing-masing penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Yang Mulia Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam agenda pemeriksaan perkara dengan perkara nomor 07-2024-2024 PN Surakarta pada hari Rabu 29 Mei 2024 antara Saudari Jennifer Poniem selaku penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya melawan Saudara Akmal selaku tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum gugat, saya perintahkan saudara untuk menyerahkan izin praktek dan surat kuasa saudara. Baik, Yang Mulia. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan izin saudara. Benar, saudara sekalian adalah Mata Nasya Azhara, SHMH, dan Fiona Tria Purnia, SHMH. Benar, Yang Mulia. Baik, di mana alamat saudara? Kami beralamat di kantor SIP Law Firm yang beralamat di Selamat Riyadi nomor 64 Karangasem, Lawean, Surakarta, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, saya perintahkan saudara untuk menyerahkan izin praktek dan surat kuasa saudara. Pada kuasa hukum tergugat, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Betul, saudara sekalian bernama Ronald SHMH dan Widya Tegar SHMH. Benar, Yang Mulia. Alamat saudara? Saat ini kami berkantor di Law Firm Basuki beralamat di Jalan Merak nomor 23 Jebres Surakarta, Yang Mulia. Apakah saudara telah menerima senyal gugatan? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara telah mengerti isinya? Mengerti dan memahami, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum menggugat dan tergugat sesuai dengan aturan hukum dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan negeri, maka sebelum pemeriksaan perkara ini diteruskan, saudara akan saya berikan kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Saudara kuasa hukum menggugat, saudara akan menggunakan mediator yang di hakim atau di luar?
kami akan menggunakan mediator hakim yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Kami juga sama yang mulia, kami akan menggunakan mediator dari hakim yang mulia. Baiklah, karena para pihak memilih menggunakan mediator hakim, maka saya menunjuk Sita Melisa sebagai mediator hakim dalam perkara ini. Kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, saudara, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk melakukan mediasi. Diharapkan dengan adanya mediasi ini dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Baik, kepada panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa dan apakah dapat dilaksanakan sidang? 1 minggu dari sekarang, Kamis 6 Juni 2024 dan dapat dilaksanakan sidang yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup. Baik, dengan demikian, sidang ditunda selama 1 minggu untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat dan penggugat melakukan mediasi. Kepada para pihak, diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sebelum upaya mediasi ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sita Melisa SHMH yang selaku mediator yang telah dipilih oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara gugatan luar prestasi dengan nomor registrasi perkara 07-Perdata G/2024 Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya, kepada para pihak, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari pihak penggugat. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Jennifer Ponium, selaku penggugat dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya mediator. Baik, apakah saudara merupakan kuasa hukum dari penggugat? Benar mediator, saya Violetia Kurnia SHMH dan rekan saya Tanasya Azhara SHMH dari SIP Law Firm yang merupakan kuasa hukum penggugat akan mendampingi penggugat hingga perkara ini selesai. Baik, silakan saudara menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, dan kartu anggota beracara. Baik mediator. Selanjutnya, silakan pihak tergugat untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Akmal Sendra sebagai Direktur PT Yunis Maju dan saya akan berbincang dengan penasihat. Baik, apakah saudara merupakan kuasa hukum dari penggugat? Benar mediator, saya mediator dari Caksono SHMH dan rekan saya Ona SHMH dari Law Firm Basuki yang merupakan kuasa hukum tergugat akan mendampingi upaya saya hingga persidangan ini selesai. Baik, kalau begitu silakan saudara menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, dan kartu anggota beracara. Baik, silakan kembali. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama adalah imparsial, yang berarti tidak boleh memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak untuk memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya adalah kerahasiaan, yaitu seluruh kejadian dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, yakni jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama adalah para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Tidak boleh menggunakan apapun bentuk alat komunikasi dan tidak boleh merekam proses berlangsungnya mediasi. Apakah para penggugat dan tergugat setuju terhadap tata tertib tersebut? Setuju mediator. Baik, sebelum saya memulai mediasi ini akan saya jelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak yang saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya akan memohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain.
kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu akan masuk pada tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang terakhir adalah keenam, selama perjalanan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak oleh salah satu pihak. Baiklah, penggugat, tergugat, dan kuasa hukum, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Mediator. Baiklah, pada mediasi kali ini saya akan mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat. Apakah hadirin setuju? Setuju. Baik, silakan pihak kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk memberikan keterangannya baik mengenai tuntutan maupun kronologi perkara. Baik, terima kasih mediator. Saya ucapkan kepada mediator atas kesempatan yang telah diberikan. Klien saya dalam hal ini penggugat adalah Jennifer Ponium yang merupakan pegawai swasta. Klien saya bekerja sebagai staf administrasi pada PT Yunis Maju dengan Pak Akmal sebagai direktur selama 4 tahun. Di sini kami mempermasalahkan terkait hak-hak penggugat yang telah dilanggar dengan tidak mendapatkan gaji selama 4 bulan setelah penggugat mengajukan surat pengunduran diri. Dalam hal ini, penggugat seharusnya mendapatkan haknya dengan rincian uang gaji selama 4 bulan sebesar Rp8.676.076 dengan rincian uang penghargaan masa kerja 2 bulan dengan total Rp4.348.338, tunjangan hari raya yang belum dibayarkan selama 1 bulan dengan total Rp2.174.069 dengan total dari semuanya adalah Rp15.219.185. Selama bekerja di PT Yunis Maju, penggugat klien saya melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan sesuai dengan kewajiban penggugat sebagai pekerja berdasarkan peraturan yang ada. Seharusnya perusahaan memberikan gaji dan tunjangan penggugat yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan dan terdapat di surat perjanjian kontrak sebelumnya yang telah ditandatangani oleh penggugat. Namun, dalam hal ini penggugat belum menerima hak tersebut mediator. Dari belum terbayarnya upah tersebut membuat penggugat mengalami kerugian seperti tidak mendapatkan gaji yang seharusnya didapat. Untuk membayar kerugian material dan imaterial tersebut, upah proses yang diderita oleh penggugat dengan jumlah total yakni Rp15.219.185 mediator. Sekian. Baik, dari pihak penggugat apakah cukup dengan keterangan tersebut? Baik, izin menambahkan mediator. Memang benar, pada awalnya saya mendapatkan gaji yang sesuai. Namun 4 bulan terakhir setelah saya mengajukan surat pengunduran diri, saya tidak mendapatkan gaji bulanan meskipun saya masih bekerja di sana hingga jatuh tempo tanggal untuk pengunduran diri saya. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Kemudian dari tergugat silakan memberikan keterangannya. Baik, terima kasih mediator. Klien kami atas nama saudara Akmal selaku direktur dari PT Yunis Maju. Di sini kami ingin memberitakan terlebih dahulu bahwasannya terdapat peraturan perusahaan yang menyatakan bahwa kewajiban perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawan dalam hal ini adalah penggugat berdasarkan pasal 7 peraturan perusahaan PT Yunis Maju periode tahun 2023-2025 telah diatur bahwa jika karyawan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka karyawan bersangkutan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan atas masa kerja, akan tetapi berhak atas uang pengganti hak dan uang pisah. Dalam hal ini terkait penggugat pada pasal dalam maksud kami dalam angka 14 gugatan yang meminta dibayarkan tunjangan hari raya tahun 2023 adalah tidak diberikan oleh karena penggugat telah mengundurkan diri mediator dari perusahaan pada tanggal 16 Juni 2023. Berdasarkan surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada tergugat, sedangkan hari raya keagamaan penggugat baru jatuh nanti pada bulan Desember 2023. Sehingga dalam hal ini tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan upah tunjangan hari raya, sehingga
nanti. Sehingga inti dari permasalahan ini adalah berawal dari penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dari perusahaan pada tanggal 2 Oktober 2003 dan penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Namun setelahnya malah penggugat mempermasalahkan pengunduran diri yang penggugat buat sendiri. Seperti itu mediator. Baik, setelah mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, saya ingin menanyakan kepada para pihak apakah bersedia untuk melakukan perdamaian setelah mendengar beberapa keterangan tersebut. Mulai dari penggugat, apakah setuju? Kami tidak bersedia mediator, karena dari pihak tergugat melanggar hak-hak penggugat. Seharusnya dalam hal ini tergugat tetap harus mengikuti peraturan ketenagakerjaan terkait dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membayar karyawan. Hal tersebut tertera dalam pasal 88A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas tentang pengupahan. Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan harus memberikan setiap upah kerja beserta tunjangannya. Baik, dari pihak tergugat apakah bersedia? Kami juga tidak bersedia mediator. Klien kami juga dirugikan dalam kasus ini. Baik, dikarenakan kedua belah pihak dalam kasus ini tidak berkenan untuk melakukan perdamaian, maka perkara ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara gugatan. Terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dalam upaya mediasi ini. Demikian sidang upaya perdamaian dinyatakan ditutup. Hakim mediator meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 07-Perdata-G-2024 dari Pengadilan Negeri Surakarta antara Jennifer Ponium sebagai penggugat dan Akmal Prasendra sebagai tergugat pada tanggal 27 Juni 2024. Yang mulia akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam agenda pembacaan gugatan dengan perkara nomor 07/Perdata-Gugatan-2024/PN Surakarta pada hari Kamis 6 Juni 2024 antara Jennifer Ponium selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan saudari Akmal selaku tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari kuasa hukum penggugat dan tergugat, dari laporan tertulis mediator ternyata dalam proses mediasi tidak dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan kepada kuasa hukum penggugat. Apa gugatan akan dicabut atau dilanjutkan? Tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Baiklah, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan dalam surat gugatan Anda? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menyerahkan salinan gugatan. Baik, Yang Mulia. Pada kuasa hukum penggugat, silakan saudara bacakan gugatan saudara kepada kuasa hukum tergugat. Harap disimak. Baik, Yang Mulia. Surat gugatan manifestasi nomor 123 garing Pengadilan Perdata garing 2024 garing Pengadilan Negeri Surakarta. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, dengan hormat perkenalkanlah kami selaku kuasa hukum penggugat Jennifer Ponium. Saya Tanasya Azhara bersama rekan saya Fiona Tria SHMH akan memberikan gugatan terkait dengan prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat.
Adapun mengenai duduk perkara dalam hal ini adalah yang pertama, bahwa benar sebelum dilakukannya persidangan pada hari ini, penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak digubris sama sekali oleh tergugat. Dengan melakukan upaya non-litigasi dengan mengirimkan surat somasi pertama kepada tergugat tertanggal 5 Januari 2024 dengan nomor SM-124-1-2024 dan telah dikirim ke PT Yunes Maju milik tergugat. Namun, tergugat tidak menanggapi surat somasi tersebut. Sehingga, dalam mediasi yang dilakukan bahwa benar tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak terkait dengan penyelesaiannya yang mulia. Yang ketiga, bahwa tergugat telah terbukti secara nyata melanggar hak-hak penggugat sebagai pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Di antaranya, tidak memberikan pesangon, tidak mendapatkan gaji selama 4 bulan bekerja, tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja, dan tidak mendapatkan uang penggantian hak lainnya. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sepatutnya berdasarkan hukum pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surakarta menghukum tergugat untuk dapat dibebankan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan segala uraian positif yang telah dikemukakan, penggugat memohon kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan status hubungan kerja penggugat dengan tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. 3. Menyatakan hubungan kerja antar tergugat dan penggugat putus dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban penggugat untuk mencapai target pekerjaan dari tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak penggugat akibat adanya pemutus hubungan kerja dengan total Rp15.219.185. 5. Menghukum tergugat untuk membayar upah proses kepada penggugat yakni selama 4 bulan dengan total Rp8.696.676. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp300.000 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan setiap berkekuatan hukum tetap. 7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun adanya perlawanan hukum atas putusan dalam perkara ini. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Surakarta, 15 Mei 2024. Hormat kami kuasa hukum penggugat Tanasya Azhara SHMH dan Yonatria SHMH. Sekian yang mulia. Terima kasih. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan Anda? Kami akan mengajukan jawaban yang mulia. Kapan saudara siap? Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menyerahkan salinan jawaban gugatan. Basuki Law Firm perihal surat jawaban atas gugatan dengan nomor perkara 123 Perdata Khusus PIH 2024 Pengadilan Negeri Surakarta. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Ronald SHMH dan Tegar Wicaksono SHMH pada law firm Basuki dan Associates beralamat di Jalan Merak nomor 23 Jebres Kota Surakarta. Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut, bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil penggugat. Dan yang terakhir, bahwa mengenai permintaan penggugat pada angka 19 gugatan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta-merta meskipun ada upaya hukum seperti kasasi maupun puzzle, tetapi menurut tergugat sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2000 Jungkol SEMA nomor 4 tahun 2001 bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak melaksanakan putusan, maka tuntutan penggugat tersebut sudah seharusnya majelis hakim. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas,
tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan memutus sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat pengunduran diri penggugat per tanggal 2 Oktober 2023 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang ketiga, menyatakan penggugat dan tergugat telah putus hubungan kerja sejak tanggal 2 Oktober 2023 karena penggugat telah dengan sendirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Yang keempat, menolak pembayaran hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tunjangan hari raya, dan lain-lain yang diajukan oleh penggugat. Yang kelima, menolak pembayaran uang paksa senilai 300.000 maksud kami untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak diucapkan. Dan yang keenam, menolak putusan ini putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi. Yang terakhir, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami, Surakarta 22 Mei 2024. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Ronald SHMH, Tegar Wicaksono SHMH. Oleh karena tergugat telah menyampaikan jawaban gugatannya kepada penggugat, apakah akan mengajukan replik? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Kapan saudara siap? Saya tunggu dari sekarang, Yang Mulia. Pada panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa dan apa dapat dilaksanakan sidang? 1 minggu dari sekarang hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 dan dapat dilaksanakan sidang Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum penggugat menyiapkan repliknya, sidang ditunda selama 1 minggu. Kepada para pihak, diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Pada panitera, silakan membacakan hasil mediasi. Baik, sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan hasil resume mediasi. Untuk hasil resume dari mediasi saat ini adalah masih belum ditemukan titik temu karena dari pihak tergugat sama sekali tidak mempunyai ikat baik dalam menyelesaikan permasalahan ini dari awal. Oleh karena itu, sidang akan tetap dilanjutkan. Baik, terima kasih panitera. Berdasarkan hasil resume mediasi tersebut, dapat disimpulkan upaya perdamaian antara pihak dinyatakan gagal. Selanjutnya, maka sidang akan dilanjutkan dengan adanya pembacaan gugatan penggugat. Saudara panitera, silakan dicatat, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada 27 Juni 2024 untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan gugatannya. Kepada para pihak, diperintahkan menghadapi sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik, ya. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusunnya, ya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju? Setuju, Yang Mulia. Baik, pada panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa dan apakah dapat dilaksanakan sidang? 1 minggu dari sekarang hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan dapat dilaksanakan sidang Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum tergugat menyiapkan dupliknya, sidang ditunda selama 1 minggu. Kepada para pihak, diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang lanjutan. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam agenda pembacaan duplik dengan perkara nomor 07/perdata gugatan /2024/PN Surakarta pada hari Kamis 20 Juni 2024 antara saudara Jennifer yang selaku penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dengan saudara Akmal selaku tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada saudara hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara maju dan melihat perkawinan. Baik, Yang Mulia. Basuki Lawson kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Ronald SHMH dan Widya Tegar Wicaksono SHMH.
Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap sudah dibacakan. Dalam konvensi yang pertama, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Kedua, bahwa tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat. Ketiga, bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat dalam repliknya pada poin 1. Tergugat telah menunjukkan peraturan perusahaan dan slip gaji penggugat. Kelima, dalam eksepsi, maka berdasarkan segala apa yang termurai di atas, tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh duplik tergugat. Kedua, menyatakan replik penggugat tidak dapat diterima. Subsidiar, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta apabila berpendapat lain untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Ronald SHMH dan Widya Tegar Wicaksono SHMH. Surakarta, 4 Juni 2024. Baik, terima kasih. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti? Iya, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan saksi? Iya, yang mulia. Kapan saudara siap dengan bukti-bukti saudara? Kami siap dalam waktu 2 minggu, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara-saudara setuju? Kami keberatan, yang mulia. Waktu 2 minggu kurang efisien dan juga mengingat bahwa sebagai penggugat sewajarnya telah sudah menyiapkan bukti-bukti secara matang sejak awal mengajukan gugatan, kecuali apabila memang kuasa hukum penggugat kurang persiapan. Baik. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sanggup? Sanggup, yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum penggugat menyiapkan bukti-buktinya, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan di pengadilan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam agenda pemeriksaan saksi dan bukti penggugat dengan perkara nomor 07/Perdata Gugatan /2024/PS Surakarta pada hari Kamis 27 Juni 2024 antara pihak penggugat Jennifer Ponium yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan pihak tergugat Akmal yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap. Silakan saudari bacakan bukti-bukti saudara. Baik, yang mulia. Bukti-bukti yang akan kami hadirkan, yang pertama surat pengalaman kerja penggugat, kedua surat PKK penggugat, ketiga kontrak kerja penggugat, keempat pengangkatan kerja penggugat menjadi pekerja di PT Yunis Maju, dan yang terakhir adalah surat somasi, yang mulia. Baik, saudari silakan maju untuk menyerahkan bukti-buktinya. Baik, yang mulia. Pada saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk melihat dan menanggapi bukti-buktinya. Kuasa hukum tergugat, apakah saksi-saksi yang Anda persiapkan sudah ada? Sudah, yang mulia. Berapa banyak saksi yang Anda hadirkan? Ada 2 orang, yang mulia. yakni Vanessa Sonia sebagai manajer di PT Yunis Maju dan Vina Saraki sebagai karyawan PT Yunis Maju. Baik, kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Melisa Sonia. Saksi Melisa siap, yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi dipersilakan duduk. Baik, sebelum saudari memberikan kesaksiannya, saya minta saudari untuk menyerahkan KTP saudari.
Sonia, benar? Benar yang mulia. Umur saudari, 27 tahun yang mulia. pekerjaan saudari, Manajer di PT Ines Maju. alamat saudari, Alamat saya di Jalan Jatipura nomor 133, Kota Surakarta. betul saudari beragama Islam? Betul yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Ada yang mulia. Saya adalah manajer di PT Ines Maju. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Baik, karena saudari mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat, maka dalam pemeriksaan ini saudari akan dimintai keterangan saja dan diangkat sumpah berdasarkan pasal 155 KIR menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, diperintahkan petugas untuk membantu. Baik, pada 5 anggota saksi silakan membantu mengangkat sumpah saudari saksi. Baik, kepada saudara saksi, saya perintahkan saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang untuk menjadi saksi di muka sidang bahwa saya akan menerangkan yang benar, bahwa saya akan menerangkan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudari saksi untuk duduk kembali dan petugas silakan kembali ke tempatnya. Baik, saudari saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengenal tergugat dan penggugat? Ya, saya mengenal penggugat dan penggugat yang mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga, semeda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Saya merupakan pekerja di perusahaan tergugat dan atasan dari penggugat ini. Jabatan apa yang saudara pegang semasa bekerja di perusahaan tergugat? Saya menjabat sebagai manajer sekaligus atasan dari penggugat dari 2015 ya sampai sekarang. Baik. Apakah saudara juga mengetahui bagaimana kronologi pemecatan terhadap saudara Jennifer? Awalnya Jennifer itu dipanggil perusahaan untuk dipensiunkan, tapi perusahaan malah ngeluarin Jennifer dengan cara PHK karena pengunduran diri alih-alih memberikan surat pensiun. Apakah dari penggugat telah melakukan upaya perundingan dengan tergugat? Untuk upaya perundingan sudah dilakukan oleh Jennifer, tapi Jennifer itu nggak pernah mengakui adanya surat pengunduran diri yang diajukan oleh Pak Ahmad. Baik, pertanyaan dari hakim dirasa cukup. Untuk selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudara tahu berapa lama penggugat bekerja di perusahaan tergugat? Jadi Jennifer itu masuk ke perusahaan di tahun 2018 sampai sekarang. Apakah saudara pernah mendengar atau melihat adanya pelakuan penggugat yang melanggar aturan perusahaan? Sejauh ini yang saya lihat dan saya tahu, kalau Jennifer ini melakukan tugasnya secara baik dan tidak pernah melanggar peraturan perusahaan. Lantas, apakah dalam perusahaan terdapat aturan tertulis mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja? Yang saya tahu, pemutusan pekerja oleh perusahaan itu karena pekerja melanggar aturan perusahaan, kemudian pensiun, mengajukan pensiun, serta mengajukan pengunduran. Lantas, apakah perusahaan telah memenuhi hak-hak penggugat? Yang saya tahu Jennifer itu sudah melakukan pencairan BPJS kepada perusahaan. Terima kasih saudara saksi, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum penggugat. Maaf. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kami akan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, silakan. Saudari saksi, apakah penggugat pernah mendapatkan peringatan terkait kinerjanya sebelum pemutusan hubungan kerja? Tidak yang mulia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Jennifer ini jalani tugasnya dengan baik dan tidak pernah melanggar aturan. Apakah saudara saksi pernah menerima keluhan dari penggugat selama dia bekerja di PT Ines Maju? Mungkin seperti karyawan pada umumnya, si Jennifer ini hanya melakukan beberapa hal kayak lama waktu pekerjaan, kemudian pesangon yang diberikan perusahaan per hari. Lalu, apakah dari perusahaan pernah memberikan kesempatan kerja lain atau alternatif kepada penggugat? Tidak ada. Pertanyaan dari kami cukup yang Baik, terima kasih. Saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup. Namun apabila keterangan saudara masih diperlukan dalam persidangan ini, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia yang mulia.
Baik, saudara silakan meninggalkan tempat. Namun sebelum silakan mengambil kartu identitas Anda di meja monitor. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah saksi kedua sudah siap? Sudah siap. Baik, kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Vina Saragi. Saksi Vina Saragi siap yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara silakan duduk. Baik, sebelum saudari memberikan kesaksian, saya meminta saudari untuk menyerahkan KTP saudari. Baik yang mulia. Silakan saudari duduk kembali. Baik, saudari saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Benar, nama saudari Vina Saragi? Benar yang mulia. Umur saudari? 29 tahun yang mulia. Pekerjaan saudari? Karyawan di PT UNS Maju yang mulia. Alamat saudari? Jalan Setiabudi nomor 87 Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah. Betul, saudari beragama Kristen Protestan. Benar yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Ada yang mulia, saya adalah teman dan karyawan di UNS Maju dengan saudari Fania. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Ada yang mulia, saya adalah teman dan karyawan di UNS Maju dengan saudari Jennifer. Apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, karena saudari mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat, maka dalam pemeriksaan ini saudari akan dimintai keterangan saja dan akan diangkat sumpah berdasarkan pasal 155 HIA menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, diperintahkan petugas untuk membantu. Baik, pada hakim anggota 2, silakan untuk membantu mengangkat sumpah saudari saksi. Baik, kepada saudara saksi saya perintahkan untuk mengikuti sumpah yang saya ucapkan. Tangan kiri diletakkan di atas kitab dan tangan kanan membentuk angka 2. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan saudari kembali duduk dan kepada petugas silakan kembali ke tempatnya. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudari mengenal saudara tergugat dan penggugat? Betul yang mulia, saya mengenal Bu Jennifer dan dekat dengan beliau. Bagaimana hubungan saudara dengan tergugat dan penggugat? Hubungan saya dengan saudari Jennifer adalah atasan dan rekan kerja yang cukup dekat. Apakah Anda mengetahui kronologi pemecatan dari saudara Jennifer? Awalnya saya mendengar kalau Mbak Jennifer curhat ke saya bahwa beliau telah menemui HRD untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada perusahaan, tapi pada bulan Juli sampai Oktober perusahaan tidak memberikan gaji dan tunjangan lainnya kepada Mbak Jennifer. Apakah hakim anggota ini mengajukan pertanyaan cukup? Baik, pertanyaan dari hakim dirasa cukup. Untuk selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, apa yang saudara ketahui lebih lanjut mengenai kasus ini? Yang saya tahu bahwa penggugat kecewa karena perusahaan tidak memberikan gaji dan hak tunjangan selama 4 bulan yang seharusnya diberikan kepada Bu Jennifer. Baik, lantas apakah tergugat pernah berkeluh kesah terhadap penggugat kepada saudara? Benar Bu, sampai di mana titik Mbak Jennifer yang awalnya periang menjadi pendiam? Menurut saudara, apakah perusahaan bersikap adil terhadap penggugat maupun tergugat? Menurut saya tidak Bu, karena perusahaan tidak membayarkan gaji maupun tunjangan pada pegawainya yang sebagaimana sudah tertera di surat perjanjian dan surat kontrak perusahaan. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kami akan menanyakan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, silakan. Baik, saudara saksi. Apakah menurut Anda perusahaan memiliki kewajiban yang jelas untuk memberikan tunjangan kepada penggugat sesuai dengan perjanjian kerja yang ada? Jujur, saya sebagai rekan kerja Bu Jennifer berdasarkan perjanjian kontrak yang sama,
akan menerima tunjangan yang sama jika perusahaan tidak memberikan tunjangan sebagaimana seharusnya yang diberikan pada Jennifer, membuat kami juga merasa dirugikan dan tidak adil. Lalu bagaimana Anda selaku rekan kerja penggugat melihat penggugat selama masa kerja menyelesaikan pekerjaannya? Nah, selama ini saya melihat bahwa penggugat adalah sosok yang rajin dan tekun dalam melakukan pekerjaannya. Tapi setiap tergugat atau atasan memberi pekerjaan, dia juga langsung mengerjakannya kok, Pak. Pertanyaan dari kami cukup ya? Baik, pada saudari saksi, keterangan saudara dianggap cukup. Namun apabila keterangan saudara masih diperlukan, baik kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Zidan Maulana. Saksi Zidan Maulana siap yang mulia. Baik, terima kasih. Saudari silakan dipersilakan. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksiannya, saya meminta saudara untuk menyerahkan KTP saudara. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara Zidan Maulana. Betul. Umur saudara. 34 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara. Saya sebagai mandur di PT Yunes Maju yang mulia. Nama saudara. Saya berada di Jalan Macan nomor 5 RT Usia RW12 Surakarta. Betul, saudari beragama Islam. Betul yang mulia. Silakan petugas untuk kembali. Pada hari anggota 1, silakan membantu melakukan sumpah saudara saksi. Baik, kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Kepada saudara saksi, saya perintahkan saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang. Untuk menjadi saksi di muka sidang. Bahwa saya akan menerangkan yang benar. Bahwa saya akan menerangkan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudari saksi kembali ke tempat duduk dan petugas silakan kembali ke tempatnya. Baik, saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengenal tergugat dan tergugat? Ya, saya mengenal pihak penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga, semedar, atau pekerjaan dengan tergugat dan tergugat? Saya pernah menjadi pekerja di perusahaan tergugat yang mulia. Jadikan apa yang saudara pegang semasa bekerja di perusahaan tergugat? Saya selesai bekerja di perusahaan tergugat. Saya menjadi mandor sejak tahun 2012 yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui berapa usia pensiun dari PT Yunes Maju? Sepengetahuan saya, usia pensiun di PT Yunes Maju adalah 57 tahun yang mulia. Baik, pertanyaan dari hakim sudah cukup. Kepada kuasa hukum tergugat, apa ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ya, kami akan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui permasalahan lahan di kebun perusahaan? Saya melihat adanya klaim dan pengusahaan oleh masyarakat sehingga luas lahan pada tahun 2023 yang biasa dikelola oleh perusahaan adalah sebanyak 1 hektar dari 987 hektar yang seharusnya. Gitu, Pak. Saksi, apakah benar saudara mengetahui bahwa saudara penggugat telah di PHK di perusahaan milik tergugat? Saya mengetahui informasi dari saudara dengan berhutang perihal adanya pekerja yang tidak memenuhi mutasi dan membuat surat pengunduran diri. Terkait penggugat saya tidak mengetahui. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap sudah cukup. Namun apabila keterangan saudara masih diperlukan dalam persidangan ini, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia yang mulia. Baik, saudara dipersilakan membawa ke tempat. Namun sebelumnya silakan Anda kartu identitas Anda bisa ditelan. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah saksi selanjutnya sudah siap? Sudah siap ya, mulia? Baik, pada petugas bisa mendatangkan saksi. Baik, kepada petugas pengadilan bisa dihadirkan saksi selanjutnya. Saksi siap yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara dipersilakan dulu.
Sebelum saudara memberikan kesaksian, saya minta saudara untuk menyerahkan KTP saudara. Silakan saudara duduk kembali. Baik, saudara saksi, sebelumnya saya ingin menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Ini nama lengkap Anda, Yusuf Firdaus. Benar yang mulia. Tempat dan tanggal lahir Anda. Jakarta 28 Mei 1991. Alamat tempat tinggal saat ini. Jalan Ciwiri nomor 2 Makam Haji, Kacau Suro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, karena saudara mempunyai hubungan di pekerjaan dengan penggugat, maka dalam pemeriksaan ini saudara diminta keterangan saja dan diangkat semua berdasarkan pasal 155 HIM menuntut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, diperintahkan petugas untuk membantu. Baik, pada hakim anggota 1 silakan membantu mengangkat semua saudara saksi. Baik, kepada saudara saksi, saya perintahkan saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Untuk menjadi saksi di muka sidang. Untuk menjadi saksi di muka sidang. Bahwa saya akan menerangkan yang benar. Bahwa saya akan menerangkan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara saksi untuk kembali ke tempat duduk dan kita ada petugas silakan kembali ke tempat duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, apakah saudara ada hubungan keluarga, saudara atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Iya, saya pernah menjadi pekerja di perusahaan tergugat sebagai administrasi personalia yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa perusahaan punya peraturan yang harus dipatuhi? Iya, saya sudah mengetahui yang mulia. Pertanyaan dari majelis hakim berdasarkan cukup untuk tim penggugat. Tim tergugat, apakah ada pengajuan pertanyaan? Ya. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apakah surat pengunduran diri harus memenuhi syarat tertentu agar dianggap sah? Iya, apabila sudah ada surat pengunduran diri, maka pengunduran diri penggugat dianggap sudah sah. Lalu apakah tergugat sudah menyerahkan surat pengaman kerja untuk penggugat? Sudah, Pak. Setahu saya perusahaan telah mengeluarkan surat pengalaman kerja untuk penggugat. Baik yang mulia, pertanyaan kami cukup. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa surat pengunduran diri dari penggugat adalah palsu? Iya. Apakah saudara saksi tidak melakukan verifikasi terhadap surat pengunduran tersebut? Saya sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sudah cukup pertanyaan dari kami yang mulia. Baik, pada saudara saksi, keterangan Anda dianggap sudah cukup. Namun apabila keterangan saudara masih diperlukan dalam persidangan ini, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia yang mulia. Baik, saudara dipersilakan meninggalkan tempat. Namun sebelumnya silakan mengambil kartu identitas Anda di meja pembela. Baik, kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi berikutnya. Saksi siap yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi disilakan duduk. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian, saya meminta saudara untuk menyerahkan KTP saudara. Baik yang mulia. Silakan saudara tutup kembali. Baik, saudara saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara Terbeda Bintang. Benar yang mulia. Umur saudara. 33 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara. Saya menjabat sebagai HRD yang mulia di PT. Baik, alamat saudara. Jalan Sangi nomor 23, Kepatian Wetan, JP Surakarta. Betul, saudara beragama Islam. Benar yang mulia. Baik, apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Saya pernah bekerja di PT tergugat yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia.
Baik, karena saudara punya hubungan pekerjaan dengan tergugat, maka dalam pemeriksaan ini saudara akan dimintai keterangan saja dan diangkat sumpah berdasarkan nomor 155 HIM menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah bersedia? Bersedia ya. Baik, diperintahkan petugas untuk kembali. Baik, kepada hakim anggota 1, silakan kembali melakukan sumpah saudara saksi. Baik, kepada saudara saksi, saya perintahkan saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Untuk menjadi saksi di muka sidang. Untuk menjadi saksi di muka sidang. Bahwa saya akan menerangkan yang benar. Bahwa saya menerangkan yang benar. Tidak lain daripada. Tidak lain daripada. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Baik, silakan saudara saksi untuk duduk kembali dan kepada petugas silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Baik, saudara saksi, Baik, saudara saksi, apa Anda mengenal tergugat dan penggugat? Saya mengenal tergugat dan penggugat ya. Apa saudara ada hubungan kekeluargaan, semeda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Ada ya. Seperti apa? Saya menjabat sebagai HRD di perusahaan tergugat dan saya yang memproses pengunduran dirinya penggugat. Jabatan apa yang saudara pegang semasa bekerja di perusahaan itu? Seperti yang saya ucapkan tadi, saya menjabat sebagai HRD yang Sejak tahun? sejak tahun 2019 ya. Baik. Apakah saudara mengetahui bahwa BPJS milik penggugat telah dicairkan? BPJS milik penggugat sudah saya cairkan yang mulia. Saat itu penggugat menemui saya untuk meminta rekomendasi BPJS itu yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat apakah akan mengajukan pertanyaan? Kami akan menyampaikan pertanyaan. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara saksi telah menerima rekomendasi dari BPJS TK untuk mencairkan JAT atas nama penggugat yaitu Jennifer? Saya telah menerima rekomendasi itu, Bapak. Kemudian saya juga sudah memberikan rekomendasi BPJS TK untuk penggugat dan saya juga sudah memberikan surat pengalaman kerja yang beratasnamakan penggugat, sehingga penggugat harusnya sudah dapat mencairkan BPJS milik penggugat. Lalu apakah benar penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan? Ya, saya mengetahui keinginan pengunduran dirinya Bapak, dan saat saya tanyakan tidak ada paksaan oleh siapapun. Baik, yang mulia, pertanyaan kami cukup. Baik, kepada kuasa penggugat apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, kenapa saksi memproses pengunduran diri dari penggugat dan tidak mencari tahu kepastiannya dari penggugat? Ya, karena saat penggugat mendatangi saya untuk menyerahkan surat pengunduran diri, saya juga percaya saja dengan sebagai HRD. Kemudian pada saat saya ingin mengajukan itu ke atasan, saudara penggugat juga tidak menemui saya lagi. Jadi apa yang harus saya cari tahu lagi? Terima kasih, saudara saksi bisa kembali ke tempat duduknya. Namun sebelum itu silakan mengambil identitas saudara di meja panitia. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan, tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan memutuskan: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat pengunduran diri penggugat per tanggal 2 Oktober 2023 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 3. Menyatakan antara penggugat dan tergugat telah putus hubungan kerja sejak tanggal 2 Oktober 2023 para penggugat telah dengan sendirinya mengundurkan diri dari perusahaan. 4. Memberikan uang pisah 1 bulan upah sesuai dengan ketentuan pasal 103 Peraturan Perusahaan PT Yunes Maju periode tahun 2023 sampai 2025. 5.
menolak pembayaran hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tunjangan hari raya dan lain-lain yang diajukan penggugat. 6. Menolak pembayaran uang paksa Rp300.000 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya kuasa hukum penggugat telah mengajukan replik atas jawaban tergugat pada hari Kamis 13 Juni 2024 dan atas replik tergugat telah mengajukan duplik pada hari Kamis 20 Juni 2024 yang selengkapnya merupakan hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dari tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan. Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara adalah berdasarkan surat keputusan nomor 800/SPK-WKSN-7/2023 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 penggugat diberhentikan sebagai karyawan tetap dengan jabatan terakhir sebagai staf administrasi. Berdasarkan adanya surat keputusan tersebut, penggugat telah menyetujuinya namun terkait dengan hak-hak penggugat seperti gaji, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya yang belum dibayarkan dan tidak dapat dipenuhi tergugat. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat dengan mendalilkan penggugat dengan tergugat telah terputus hubungan kerja karena penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari perusahaan pertanggal 2 Oktober 2023 dan penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Menimbang bahwa penggugat dalam jawabannya tetap menyatakan penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari perusahaan pertanggal 2 Oktober 2023 dan penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan, namun setelahnya malah penggugat mempermasalahkan pengunduran diri. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat berupa surat keterangan pengalaman kerja, surat pengunduran diri, surat Gubernur Jawa Tengah, surat somasi 1, dan surat mediasi, penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu kerja tertentu, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 1 huruf A dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto pasal 157 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang menyatakan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak terdiri atas upah, pokok, dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan JS Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor SE 7 MEN/1990 tentang pengelompokan upah menyatakan tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Baik, mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini, maka mengadili 1. Mengabulkan gugatan gugat untuk sebagian. 2. Menyatakan status hubungan kerja antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 3. Menetapkan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat yang putus sejak putusan ini diucapkan. 4. Mumpung tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yaitu sebesar Rp15.119.185. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar
Rp135.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A pada hari Senin tanggal 15 Juni 2024 oleh kami Zainal Nafisa Mahira, SHMH sebagai Ketua Majelis, kemudian Muhammad Faiz Lutfi SHMH dan Theo Grace Olivesa Panjaitan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Pengawas Sari Buang Derajat SH sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh penggugat bersama kuasa hukumnya dan tergugat beserta kuasa hukumnya. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti isi putusan tadi? Sudah ya. Pada saudara hukum tergugat, apakah sudah mengerti isi putusan tadi? Betul. Baik. Apabila saudara kuasa hukum tergugat dan penggugat tidak puas atas putusan yang dijatuhkan, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam kurun waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, 1. Mengabulkan gugatan penggugat plus media. 2. Menyatakan status hubungan kerja antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 3. Menetapkan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat putus sejak putusan ini diucapkan. 4. Untuk tergugat untuk membayar secara tunai hak penggugat sebagai akibat dari pemenuhan hubungan kerja yaitu sebesar Rp15.119.185. 5. Menolak gugatan penggugat untuk setelah dan selanjutnya. 6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp135.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan tadi. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengerti isi putusan tadi? Sudah mengerti yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti? Sudah yang mulia. Baik, apabila saudara kuasa hukum penggugat ataupun tergugat tidak puas atas putusan yang dijatuhkan, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam kurun waktu 14 hari sejak putusan tadi dibacakan. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Kami mempunyai mengajukan putusan yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Kami menerima hasil putusannya. Baiklah. Dengan demikian sidang perkara perdata dengan nomor perkara 07/perdata gugatan /2024/PX Surakarta antara pihak penggugat saudari Jennifer Paniam yang diwarnai anak kuasa hukumnya dan pihak tergugat saudara Akmal pada hari Kamis 18 Juli 2024 yang akan selesai dan ditutup. Yang mulia hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat serta hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.